Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Menteri, Pak Sekjen, beserta seluruh jajaran. Kemudian selamat datang untuk Pak Dirut Utama PT Perikanan Indonesia atau Perindo yang sudah hadir. Kemudian juga dari Direktur Utama PT Garam Persero dan seluruh yang hadir yang saya hormati dan yang saya banggakan. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, saya pun mewakili dari fraksi Partai Demokrat memberikan tanggapan, masukan dan kemudian pertanyaan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang pertama terkait dengan RKKL KKP tahun 2023 ini. Komposisi anggaran untuk pembangunan kelautan dan perikanan terlihat belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat karena dirasa masih sangat kecil pada pagu anggarannya untuk kontribusi bagi masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sektor kelautan perikanan belum menjadi arus utama dalam arah dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini menjadi ironis mengingat sekitar 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitik yang sangat strategis. Kemudian, pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKKL tahun 2023 ini sebesar 6,104 triliun. Usulan pagu anggaran KKP tahun 2023 kemudian ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 2,150 T, sehingga total usulan pagu anggaran Kementerian KKP tahun 2003 menjadi sebesar 8,25 T. Anggaran KKP tergolong kecil di bawah 1% dari APBN. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat memberikan masukan. Yang pertama, KKP agar fokus pada program-program strategis yang berdampak langsung pada sektor perikanan dan budidaya. Sementara program kecil-kecil yang tidak perlu atau yang tidak urgen agar ditinjau kembali. Yang kedua, kelautan dan perikanan agar meningkatkan produksi sektor kelautan, perikanan dan yang berkelanjutan di tahun 2023 dalam rangka penambahan PNBP, ekspor dan penyediaan pangan. Yang ketiga, orientasi pemulihan ekonomi tahun 2022 diarahkan pada program padat karya, bukan diproyekkan. Keempat, penyerapan anggaran agar terdistribusi secara maksimal sejak awal tahun sehingga transformasi perekonomian sektor kelautan dan perikanan semakin meningkat. Kemudian, keberhasilan kebijakan penangkapan ikan terukur sangat ditentukan oleh kesiapan teknologi dan sarana prasarana pelabuhan perikanan. Pada usulan tambahan pagu anggaran tahun 2023, KKP menganggarkan sebesar 210 miliar untuk satu paket pengadaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, mendukung penangkapan ikan terukur dan PNBP pasca produksi. Oleh karena itu, kami dari fraksi Partai Demokrat meminta diberikan penjelasan yang lebih terperinci terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya, terkait dengan PP nomor 27 2021 tentang penyelenggaraan di bidang kelautan dan perikanan. Salah satunya substansi mengatur tentang asuransi nelayan dan jaminan hari tua. Pada tahun 2023, KKP menganggarkan 2,65 miliar kepada 15.000 orang untuk perlindungan nelayan atau asuransi mandiri dan jaminan hari tua. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan seperti apa kriteria nelayan yang mendapatkan fasilitas perlindungan atau asuransi mandiri. Kemudian sampai dengan saat ini seperti apa evaluasi program tersebut dan kemudian berapa jiwa yang sudah terasuransikan. Selanjutnya yang penting dan hampir teman-teman semua tadi menyampaikan,
menurut kami juga merasa ini penting terkait dengan anggaran pengadaan kapal pengawas tahun 2023 sebesar 175 miliar dan speedboat sebesar 12 miliar. Namun demikian, kami tidak melihat dari paparan Pak Menteri tadi tidak adanya bantuan pengadaan kapal ataupun ketinting untuk para nelayan. Untuk itu kami mohon penjelasannya. Selanjutnya, terkait dengan anggaran promosi produk kelautan perikanan dan untuk skala internasional sebesar 13,5 miliar dan promosi untuk dalam negeri sebesar 4,9 miliar. Mohon kami diberikan penjelasan terkait gambaran dan output kegiatan promosi yang dimaksud. Selanjutnya, ini untuk Dirut PT Garam. Sampai saat ini kebutuhan garam nasional masih disokong oleh import dari luar negeri. Pada 2019 secara volume impor garam Indonesia mencapai 2,59 juta ton. Aturan kandungan NaCl pada garam minimal 97% merupakan bumerang buat kita, karena kadar NaCl dalam garam yang diproduksi petambak dalam negeri kurang dari 97% berada di bawah standar sehingga menjadi masalah. Akibatnya garam petambak tidak sepenuhnya dapat terserap oleh industri. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat memohon diberikan penjelasan apakah garam dengan kadar NaCl kurang dari 97% itu tidak sehat dan membahayakan. Kemudian seperti apa regulasi penetapan standar kadar NaCl sebesar 97% itu? Kemudian apakah mungkin jika regulasi standar NaCl pada garam dapat diturunkan menjadi kurang dari 97%? Karena di sisi lain Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan untuk memfasilitasi bantuan pemerintah kepada petambak garam rakyat dengan teknologi terkini guna meningkatkan mutu dan kualitas agar dapat diserap oleh industri sebagai bahan baku dan bahan penolong lainnya untuk mengurangi impor garam. Terakhir, terkait dengan honor penyuluh perikanan bantu atau PPB. Pada tahun 2022 sebesar 58,41 miliar bagi 1.732 penyuluh atau 2,8 juta per orang, dan pada tahun 2021 sebesar 2,7 juta per orang. Pada tahun 2023 kami tidak melihat pengalokasian anggaran untuk honor penyuluh perikanan bantu pada Ditjen BPSDM-KP. Yang menjadi pertanyaan kami, apa sudah tidak ada lagi penyuluh perikanan bantu atau seperti apa? Mohon kami dari fraksi Partai Demokrat diberikan penjelasan terkait dengan ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pimpinan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.